kewirausahaan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku wirausaha dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, memahami karakteristik wirausaha. Yang keempat, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Istilah entrepreneur atau wirausahawan pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Richard Cantillon. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata kewirausahaan. Wirausaha itu adalah sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada diri sendiri. Sedangkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu, modal, dan resiko serta menerima balas jasa. 10 karakteristik menurut Bigrave. Dream, visi keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian. Decisiveness, membuat keputusan secara cepat dan tidak menunda-nunda. Doors, langsung menindaklanjuti keputusan yang telah diambilnya. Determination, tanggung jawab dan tidak mau menyerah. Dedication, berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya. Devotion, tidak mengenal lelah, semua perhatian tertuju bisnisnya. Details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci sampai hal yang terkecil. Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dollars, motivasinya tidak hanya uang tetapi kesuksesan. Distribute, mampu membagi kepemikirannya, bisnisnya kepada orang lain. Ciri lain dari seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Dan yang kelima, berorientasi masa depan. Selanjutnya, dapat disimpulkan ada 6 karakteristik utama seorang wirausaha. Yang pertama, sikap dan perilaku disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, realistis atau sesuai dengan kenyataan. Stephen Covey dalam bukunya First Things First ada 4 sisi potensial yang dimiliki oleh manusia untuk maju. Yang pertama, self-awareness, yaitu sikap mawas diri terhadap kelebihan dan kelemahan diri kita. Yang kedua, conscience, mempertajam suara hati seraya memunculkan keunikan. Yang ketiga, independent will, yaitu kebebasan berekspresi untuk bekal bertindak. Yang keempat, creative imagination, berpikir dan mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi, kreativitas, dan adaptasi yang tepat. Jenis-jenis perilaku kerja prestatif. Yang pertama, kerja ikhlas. Setiap bekerja dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, kerja mawas. Dalam bekerja tidak terpengaruh oleh perasaan atau emosi yang sedang melanda. Yang ketiga, kerja cerdas, mampu memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan dapat mencari solusi yang baik. Yang keempat, kerja keras. Sifat mampu kerja atau gila kerja untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima, kerja tuntas, mampu menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usaha sampai selesai dengan maksimal. Selanjutnya, faktor keberhasilan wirausahawan. Yang pertama, unsur pengetahuan atau kognitif, yaitu mencirikan tingkat penalaran yang ditentukan oleh tingkat pendidikan.
Yang kedua, unsur keterampilan atau psikomotorik dipengaruhi atau diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Contohnya, kursus bahasa Korea. Yang ketiga, unsur sikap dan mental mencirikan respon, tanggapan, atau tingkah laku seseorang. Yang keempat, unsur kewaspadaan, yaitu penentuan ketetapan prakiraan tentang apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. Faktor keberhasilan wirausaha menurut Adiaksa Daud Doraemon. Yang pertama ada dream, yaitu semua berawal dari sebuah mimpi. Yang kedua ada opportunity, yaitu peluang usaha atau kalian mencari peluang usaha di sekitar kalian dengan memanfaatkan barang bekas dibuat karya seperti sedotan, dibuat bunga. Yang ketiga ada reform. Ketika kalian punya ide berwirausaha, kalian harus benar-benar memikirkan pasar mana yang akan dituju dan siapa target pasar kalian. Yang keempat, ada action, yaitu dalam berwirausaha tidak bisa hanya dipikirkan, tetapi harus dimulai dengan tindakan yang nyata. Yang kelima, ada energi. Dalam berwirausaha, kalian harus mempunyai energi positif untuk maju dan berkembang. Yang keenam, ada mapping. Mapping di sini yaitu pemetaan. Pemetaan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya ada organization. Maksudnya Anda harus rajin berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran baru kepada organisasi Anda. Selanjutnya ada network, yaitu kalian harus memperbanyak jaringan dengan wirausaha-wirausaha lain untuk menambah pengetahuan wirausaha Anda. Selanjutnya ada keberhasilan wirausaha di masa depan dipengaruhi oleh beberapa skill, diantaranya kemampuan bahasa dan kemampuan mengelola keuangan. Maksudnya apa sih kemampuan bahasa? Kemampuan bahasa di sini yaitu seseorang wirausaha harus mampu menguasai beberapa bahasa sehingga mampu bekerja sama dengan orang berbeda negara. Sedangkan kemampuan mengelola keuangan yaitu kalian harus bisa mengelola keuangan Anda dan memperhitungannya secara lebih matang. Yang kedua, ada kemampuan teknologi dan informasi, yaitu seorang wirausaha harus mengikuti dan menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Agar apa? Agar kalian tidak dikatakan wirausaha yang primitif atau ketinggalan zaman. Selanjutnya, ada beradaptasi atau fleksibel. Maksudnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada agar kalian tidak dikatakan wirausaha yang kaku. Yang terakhir, ada inovatif dan kreatif. Maksudnya, wirausaha harus selalu berpikiran atau membuat produk-produk baru sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang Anda miliki. Seperti itu. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Yang kedua,
bakat yang tidak cocok atau yang tidak sesuai dengan keahlian Anda. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Yang keempat, tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Yang kelima, kurangnya modal untuk berkembang. Oke, untuk tugas individu, tugas kalian di rumah yaitu carilah 2 kisah wirausahawan sukses dari awal membangun usaha sampai menjadi sukses. Tugas ditulis tangan dan tidak boleh sama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, belajar yang rajin, dan buat bangga orang tua. Persiapkan untuk materi selanjutnya minggu depan, yaitu mengenai peluang usaha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I encourage all the young people, entrepreneurs, to learn from the mistakes. Do not study successful stories. If you learn, especially the failure case studies, it's going to help you. Learn the attitude towards these mistakes and never give up, fighting again. Of course, it's very, very painful when you are rejected, when you're refused. I went to all the difference between big company and small company is not about revenue. It's about the dream. The small companies have the dreams. Most of the big companies, when they get certain size, they only have KPI. You have to believe the future. You have to continue to the future. You have to stay focused. As I said to myself early days, if there are 9 rabbits on the ground, if you want to catch the rabbit, don't change the rabbit, change yourself. Stick to one rabbit. If you have the dream, stick to the dream. That is what I believe. So, this is what I want to say is that Alibaba started 18 years ago. We never change our dream. We believe e-commerce. We will have the future. The difference between last century and this century, the difference between IT and DT is IT, empower yourself. DT, empower others. When you help others, you are helping yourselves. One of the reasons people say, what's the secret of China growth so fast? One of the things that we Chinese learn very much.